Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam. bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Kita mengecek kebersihan terlebih dahulu ya. Coba lihat di sekitarnya, apakah ada sampah di sekitar anak-anakku sekalian? Oh, Ada, Bu. ya. Ada, Bu. Kalau begitu, apakah sudah siap untuk belajar semua? Ya, Siap, Bu. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Ya, akan dipimpin oleh teman kita yaitu Ayurnita Eka Putri. Baiklah teman-teman, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terlebih dahulu, Ibu mengecek kehadirannya ya. Ayurnita Eka Putri, Hadir, Bu. Ilham, hadir, Bu. Andi Saki Alfikri, Hadir, Bu. Saugi Arkam, Hadir, Bu. Andi Ahmad Fahri. Nah, alhamdulillah hari ini semuanya hadir lengkap ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu anak Indonesia yaitu Dia Belajar. Mari kita bersama bernyanyi. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa ninggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, tanda putus asa. Sayang teman-teman, juga negara, hormat guru seperti orang tua. Nah, itulah tadi lagu nyanyian Ayo Belajar. Semoga kita lebih termotivasi untuk belajar ya anak-anak. Nah, sebelum memasuki materi, terlebih dahulu Ibu akan mengulas kembali materi yang kita pelajari kemarin. Nah, kemarin kita belajar tentang tata tertib yang berlaku di rumah. Pada hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Tema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ada 4 poin. Nah, siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini? Silakan Ilham. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan memberikan pertanyaan tentang pengalaman belajar, siswa dapat menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 2. Dengan bimbingan guru, siswa dapat melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 3. Dengan membaca teks lani, anak yang rajin, siswa mampu mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah,
itulah tadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Adapun materi pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan membahas mengenai definisi tata tertib. Dan yang kedua yaitu contoh aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Dan yang ketiga yaitu contoh perilaku tidak mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, Ibu akan menjelaskan. Pasti anak-anakku sekalian bertanya-tanya, apa sih itu tata tertib yang berlaku di sekolah? Nah, terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan apa sih itu tata tertib. Nah, tata tertib adalah aturan yang harus dijalankan. Jika tidak dijalankan akan mendapatkan sanksi. Adapun tata tertib di sekolah yaitu di mana siswa atau warga sekolah harus mematuhi semua tata tertib yang ada di sekolah. Hal ini bertujuan agar kegiatan belajar akan berjalan lancar dan menyenangkan. Nah, kemudian kita akan membaca teks yang berjudul Lani Anak yang Rajin. Silahkan Andi Saki Alfikri membacakan teks tersebut. Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Nah, dalam teks tersebut, di situ terdapat aturan dan tata tertib yang dipatuhi oleh Lani. Nah, salah satunya yaitu selalu datang tepat waktu. Nah, Ibu bertanya kepada anak-anakku sekalian, siapa di sini yang datang di sekolah tepat waktu? Coba ajukan tangannya. Nah, anak-anakku sekalian, semuanya datang tepat waktu ya ke sekolah. Ibu akan bertanya, Ilham, coba sebutkan salah satu aturan atau tata tertib yang sering kamu patuhi di sekolah. Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, Bu. Ya, itu salah satu contoh aturan atau tata tertib yang dilakukan, yang dipatuhi oleh Ilham di sekolah. Selanjutnya yaitu contoh aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang pertama yaitu tidak terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, menyapa guru saat berpapasan. Jadi, semisal kalau kita nanti akan tetap muka atau belajar offline, jika kita bertemu dengan guru kita, maka kita harus mengucapkan salam atau salim bersama guru kita ya. Yang ketiga yaitu tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Jadi, baik pembelajaran online maupun pembelajaran offline, kita harus mengikuti tata tertib pelajaran di kelas. Salah satunya yaitu kita tidak boleh ribut, tidak boleh main-main, harus perhatikan pembelajaran guru, mencatat pembelajaran guru, yaitu berpakaian rapi. Nah, kalau kita mau berangkat sekolah, kita harus berpakaian rapi, sopan. Nah, pakaian kita yang kita pakai itu sesuai dengan tata tertib di sekolah. Contohnya, jika hari Senin itu kita memakai baju putih merah sampai hari Selasa. Nah, kemudian hari Rabu dan hari Kamis itu kita memakai baju batik. Kemudian di hari Jumat kita memakai baju olahraga. Nah, siapa yang tahu di sini hari Sabtu itu kita memakai baju apa? Pramuka, Bu. Ya, benar sekali. Hari Sabtu kita memakai baju pramuka. Nah, dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, kita patuhi semua, maka akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan, tidak dikenakan sanksi, disiplin. Jadi, saya harap anak-anakku sekalian semua bisa disiplin ya.
Nah, kemudian bukan hanya di sekolah saja, di kelas saja punya aturan, tetapi di perpustakaan juga punya aturan. Nah, salah satunya yaitu tidak makan dan tidak minum selama berada di perpustakaan. Jadi, kalau kita pergi ke perpustakaan sekolah, dimanapun itu, baik perpustakaan sekolah maupun perpustakaan daerah, kita tidak boleh makan dan minum, karena itu merupakan salah satu aturan dalam perpustakaan yang harus kita patuhi. Kapan-kapan kita tidak mematuhinya, maka kita akan dikenakan sanksi, baik itu berupa teguran ataupun sanksi keras. Nah, selanjutnya yaitu ketika kita berada di perpustakaan, kita juga tidak boleh beribut. Karena kenapa? Kalau kita ribut, maka kita akan mengganggu pengunjung perpustakaan lain. Maka mereka tidak akan fokus belajar dan kita juga tidak akan fokus belajar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita tidak boleh membuang sampah di perpustakaan. Nah, sebenarnya di sini bukan hanya di perpustakaan kita tidak boleh membuang sampah, tapi dimanapun kita berada, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena itu bisa merusak pencemaran lingkungan. Ya, selanjutnya yaitu perilaku yang tidak mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, contohnya yaitu terlambat datang sekolah. Semisal, si Saldi masuk sekolah itu jam 7.30 ya. Nah, Saldinya itu masuk pukul 8. Jadi si Saldi itu termasuk terlambat datang ke sekolah atau tidak? Terlambat, Bu. Ya, benar sekali terlambat. Nah, saya harap anak-anakku sekalian jangan ada yang terlambat masuk sekolah ya. Selanjutnya yaitu tidak menyapa guru saat berpapasan. Jadi, kalau misalkan kita bertemu sama guru kita, dimanapun kita berada, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, kita harus tetap menyapanya ya. Karena itu suatu penghormatan bagi kita. Gitu. Yang selanjutnya yaitu ribut saat mengikuti pelajaran di kelas. Nah, contohnya yaitu mungkin anak-anakku sekalian bisa melihat gambar yang Ibu paparkan. Nah, ini salah satu contoh perilaku yang tidak mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Nah, selanjutnya yaitu berpakaian kotor. Nah, salah satunya yaitu contohnya, Ibu kasih contoh ya. Semisal, Saki pergi ke sekolah memakai baju olahraga di hari Senin. Apakah itu termasuk mematuhi aturan dan tata tertib sekolah atau tidak? Tidak, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, kita itu harus mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah, baik itu pakaian, sikap, maupun tindakan kita. Nah, selanjutnya yaitu contoh pelanggaran aturan yang ada di perpustakaan. Contohnya yaitu makan dan minum selama berada di perpustakaan. Contohnya, Ayurnita masuk ke perpustakaan. Dia membawa banyak makanan, banyak minuman, kemudian masuk ke perpustakaan. Lalu sisa-sisa makanan dan minumannya itu dia simpan saja di atas meja. Itu merupakan contoh yang tidak baik anak-anak. Jadi anak-anakku sekalian, jika waktu istirahat ya kita istirahat. Jangan waktu istirahat kita bawa di perpustakaan maupun di ruang kelas ya. Nah, di sini ada tugas untuk mengamati kedua gambar yang Ibu paparkan. Nah, tugas ini merupakan tugas kelompok. Sebelum menjawab tugas ini, terlebih dahulu Ibu akan membagikan kelompoknya ya. Ayurnita satu kelompok dengan Saldi Arham, Andi Saki Alfikri dengan Ilham dan Ahmad Fahria. Nah, adapun tugas-tugas dari
hal ini yaitu silakan anak-anakku sekalian mengamati kedua gambar ini dengan berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Ya, silakan mengamati kedua gambar ini. Ibu beri waktu 2 menit untuk mengamati gambar yang ada di PowerPoint. Bagaimana? Sudah diamati semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau begitu, silahkan menyampaikan hasil diskusi dari pengamatan gambar tersebut. Siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Silahkan ajukan tangan anak-anakku. Baik, Bu. Ya, silakan sampaikan diskusi hasil kelompoknya. Pada gambar pertama, itu adalah contoh pelaksanaan tata tertib, yaitu mengikuti pelajaran di kelas serta tidak ribut di dalam kelas. Ya, Dan pada gambar kedua adalah contoh pelanggaran tata tertib, yaitu mengganggu suasana kelas dan tidak fokus dalam pembelajaran. benar sekali. Tepuk tangan untuk teman kelompoknya. Nah, bagaimana dengan kelompok lain? Hai, Bu. Ya, silakan. Pada gambar pertama merupakan salah satu contoh mematuhi peraturan sekolah, yaitu tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Pada gambar kedua merupakan contoh perilaku tidak mematuhi peraturan sekolah, yaitu ribut saat mengikuti pelajaran di kelas. Ya, benar sekali. Bagaimana dengan kelompoknya Saki? Apakah ada tanggapan dari pemaparan kelompok Ayurnita? Tidak ada? Ya. Bagaimana Ayurnita? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari hasil pemaparan kelompok Saki? Tidak ada, Bu. Ya, kalau begitu, Ibu akan meluruskan dan menjelaskan pendapat dari anak-anakku sekalian. Nah, semua pendapat anak-anakku sekalian sudah bagus dan sudah benar. Bahwa pada gambar pertama yaitu salah satu contoh perilaku yang menaati aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, utamanya yang berlaku di kelas. Nah, di mana para siswa memperhatikan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan kemudian hal ini akan menciptakan suasana belajar yang bermakna dan bisa mudah dipahami karena tidak ada gangguan atau hambatan dalam pembelajaran. Nah, sedangkan pada gambar kedua yaitu di sini merupakan contoh perilaku yang tidak mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Nah, di sini para siswa kacau, ada yang melempar buku, ada yang cerita. Materi tadi yang Ibu paparkan, apakah anak-anakku sekalian ada hal yang tidak dimengerti? Iya. Mengerti ya? Alhamdulillah kalau begitu ya. Teks pemahamannya ya. Coba Ayurnita Eka Putri menyebutkan contoh perilaku yang mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Berpakaian rapi ke sekolah, Bu. Ya, benar sekali. Bagaimana dengan Saldi Arham? Coba sebutkan contoh perilaku yang tidak mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Terlambat ke sekolah, Bu. Ya, benar sekali. Coba Andi Saki Alfitri menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan aturan
mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di perpustakaan. Tidak membawa makanan dan minuman. Ya, benar sekali. Nah, anak-anakku sekalian sudah menguasai tentang aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Sudah mampu membedakan antara mematuhi aturan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan yang tidak mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, siapa yang ingin menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ilham menyimpulkan. Tata tertib adalah aturan yang harus dijalankan. Jika tidak dijalankan akan mendapatkan sanksi. Bagaimana dengan yang lain? Nah, ada pun contoh tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah antara lain tidak terlambat datang ke sekolah, menyapa guru saat berpapasan, tertib saat mengikuti pelajaran di kelas, berpakaian rapi, ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Nah, ada pun contoh melanggar aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah yaitu terlambat datang ke sekolah, tidak menyapa guru saat berpapasan, ribut saat mengikuti pelajaran di kelas, berpakaian kotor, tidak rapi, tidak ikut serta dalam kegiatan piket sekolah. Nah, itulah tadi kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Marilah kita melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan mengklik link yang Ibu bagikan di room chat. Nah, di situ ada 5 pertanyaan tentang aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan kerjakan 5 pertanyaan tersebut. Ibu beri waktu 3 menit. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah. Nah, adapun pesan moral yang kita petik dari pembelajaran tentang aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah yaitu kita sebagai siswa harus disiplin terhadap aturan yang berlaku baik itu di sekolah, masyarakat maupun di lingkungan keluarga untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itulah tadi materi pelajaran kita hari ini. Ibu berharap anak-anakku sekalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, Ibu berharap anak-anakku sekalian tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatannya, dan tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.